Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sari Mariana, kelas 642F07, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel populer yang bertema anti korupsi. Adapun tema yang saya angkat dalam presentasi ini adalah satu integritas sejuta perubahan bersama lawan korupsi. Korupsi bukan hanya masalah pejabat tinggi atau kasus besar yang sering kita lihat di media. Korupsi adalah luka bangsa yang merusak kehidupan kita sehari-hari, menghambat kemajuan, dan menimbulkan ketidakadilan. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Namun, perubahan sejati tidak datang dari luar saja, melainkan dari dalam diri kita masing-masing. Integritas pribadi adalah benteng pertama yang harus kita bangun. Jadi, lewat presentasi ini saya akan mengajak kita semua memahami bagaimana integritas dimulai dari hal-hal kecil dapat menjadi kekuatan besar untuk melawan korupsi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa. Oke. Sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua seputar korupsi, yang ketiga seputar integritas, yang keempat jangan diam melihat ketidakadilan, yang kelima gaya hidup anti korupsi, yang keenam penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Korupsi merupakan masalah kronis yang mencederai sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan hanya kejahatan kerap putih yang dilakukan oleh pejabat tinggi, tetapi juga penyakit sistematik yang merusak kepercayaan publik, menghambat pembangunan, serta menciptakan ketimpangan dan ketidakstabilan struktural. Ironisnya, praktik ini seringkali dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pemberian uang pelicin hingga manipulasi data demi kepentingan pribadi. Menurut Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat CPI, Indonesia tahun 2023 hanya mencapai 34 dari 100, menempatkan Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius yang belum terselesaikan. Maka upaya pemberantasannya tidak bisa hanya dibebankan pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan aparat penegak hukum saja. Perubahan sejati harus dimulai dari individu, yaitu dari diri kita semua. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dari penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini tidak membutuhkan regulasi atau penegakan hukum, tetapi juga transformasi budaya dan karakter, terutama di kalangan pemuda. Korupsi telah menjadi luka bangsa yang terus menganga. Ia tidak hanya menimbulkan kerugian negara secara finansial, tetapi juga memperparah kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Lebih dari itu, korupsi mematikan semangat meritokrasi dan menghambat kemajuan generasi muda yang berprestasi. Budaya permisif terhadap praktik curang inilah yang membuat korupsi tumbuh subur di berbagai lapisan masyarakat. Maka dari itu, penting bagi setiap warga negara, khususnya generasi muda, untuk menyadari bahwa toleransi terhadap kecurangan kecil sekalipun adalah awal dari kerusakan besar. Bayangkan generasi muda yang memiliki prestasi justru tersingkir karena kalah oleh mereka yang memiliki tanda kutip orang dalam. Kita tidak boleh membiarkan harapan bangsa terkubur oleh praktik yang tidak bermoral ini. Integritas adalah nilai moral yang menjadi benteng pertama dalam melawan korupsi. Ia mencerminkan kejujuran, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta komitmen terhadap etika. Dalam buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi tahun 2021, KPK menegaskan bahwa mahasiswa adalah ujung tombak pembangunan karakter anti korupsi di Indonesia. Begitu juga KPK mengungkapkan pada tahun 2021, mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa harus memiliki integritas kuat karena korupsi berakar dari karakter yang lemah. Seperti tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme, dan bersikap adil dalam organisasi adalah wujud nyata integritas.
Angka kecil ini adalah investasi karakter yang menciptakan generasi bebas korupsi. Menjaga integritas memang tidak mudah, tapi itulah kunci membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Jangan diam melihat ketidakadilan. Salah satu faktor yang membuat korupsi terus tumbuh adalah budaya diam. Banyak orang yang enggan bersuara karena takut, apatis, atau merasa tidak berdaya. Namun, diam adalah bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Studi dari Indonesia Corruption Watch atau ICW menunjukkan bahwa laporan dari masyarakat berperan besar dalam membongkar berbagai kasus korupsi. Generasi muda harus berani menyuarakan kebenaran baik melalui kanal resmi seperti pelaporan KPK maupun media sosial demi menciptakan tekanan publik yang konstruktif. Keberanian untuk bersuara harus diikuti dengan keteladanan dalam tindakan. Melawan korupsi tidak cukup dengan kritik, tetapi juga dengan menjalani hidup yang jujur dan bertanggung jawab. Gaya hidup anti korupsi, dari slogan menjadi tindakan. Gerakan anti korupsi tidak boleh berhenti pada slogan, melainkan harus menjadi gaya hidup sehari-hari. Gaya hidup anti korupsi tercermin dalam kejujuran dalam mengerjakan tugas, tidak mengambil yang bukan haknya, tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan tanggung jawab sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Wawan Wardiarna pada tahun 2022 dari KPK, korupsi tidak dimulai dari keputusan besar, melainkan dari kebiasaan buruk yang dibiarkan tumbuh. Dengan menanam kebiasaan baik sejak dini, kita menciptakan ekosistem sosial yang menolak kecurangan dan lingkungan terkecil hingga tingkat nasional. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Korupsi adalah musuh besar bersama yang menyengsarakan rakyat, merusak tatanan negara, dan menghancurkan masa depan. Tapi, selama kita masih memiliki suara, prinsip, dan integritas, perjuangan belumlah usai. Seperti pesan Ki Hajar Dewantara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi moralitas, bukan hanya ekonomi. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari ruang kelas, dari organisasi, dari rumah, dan yang paling utama, dari dalam diri sendiri. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang berani berkata, "Saya tidak akan korupsi." Oke, selanjutnya. Di sini ada daftar pustaka. Materi ini disusun berdasarkan referensi dari KPK, dari Transparency International, dan ICW. Daftar lengkapnya ada di slide ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.